Serikat Buruh kembali menggeruduk kantor Bupati Jepara untuk menuntut dilakukannya pembubaran rapat Dewan Pengupahan. Aksi demo ini berjalan dengan tertib dan tidak ada kerusuhan seperti pada demo sebelumnya. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edi Sujatmiko, menyampaikan, rapat Dewan Pengupahan terkait UMSK merupakan langkah cepat yang perlu diambil untuk menjaga kestabilan perekonomian. Dengan tingginya UMSK di Jepara, menimbulkan resiko yang tinggi juga. Salah satunya adalah pengurangan jumlah karyawan sekitar 30%. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edi Sujatmiko, menuturkan, jika pengurangan karyawan ini bukan karena PHK, melainkan tidak diperpanjangnya kontrak kerja karyawan tersebut. Salah satu perusahaan yang ada di Jepara yaitu PT Sami. Menurutnya akan melakukan pengurangan sebanyak 500 karyawan setelah pembayaran UMSK pada bulan ini. Rekomendasi kita yaitu kenaikan UMSK ini kita harapkan yaitu kita revisi yaitu dari yang sektor 3 itu menjadi 0,5 dari UMK tahun 2025 sehingga total yaitu 7%. UMK 6,5 menjadi 0,5. Jadi agak rasional ya. Kemudian untuk sektor 2 yaitu 1% tambahnya menjadi 7,5. Kemudian yang sektor 1 menjadi 1,5%. Itu yang sekiranya, karena kami juga kemarin menampung aspirasi dari Apindo, itu juga seperti itu, dia juga mengumpulkan para pengusaha, itu kekuatannya sampai seperti itu. Itu yang kita usulkan. Kemudian sektornya KBL-nya sama, cuma kita tekankan bahwa KBL itu adalah khusus usaha di sektor yang besar. Kita tidak ingin menyisir yaitu pada UMKM, sektor besar. Itu Mas. Dalam rangka pembelaan ini, kami bukan membela para pengusaha yang sudah istilahnya notabene itu tapi kita keberlanjutan untuk ekonomi rakyat. Jadi ini saya mohon juga teman-teman media mikirkan tentang masyarakat Jepara. Kita tidak hanya, saya juga tidak menafikan buruh itu juga tinggi, tapi risikonya yang ada kan gitu. Buat apa kita gajinya tinggi tapi seseorang rambut gawi? Ya, maka saya minta bersama-sama, ayo kita pikirkan bersama untuk di masyarakat Jepara supaya itu paham terhadap kesejahteraan masyarakat Jepara. Ini yang kami sampaikan. Bukan kami pro kepada pengusaha, bukan, sama-sama. Sementara itu, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya, Yopi Priambudi, mengaku shock dengan hasil rapat Dewan Pengupahan. Hal tersebut lantaran adanya perbandingan cukup drastis dari apa yang sudah ditetapkan dalam SK Gubernur. Dari kisaran 7%, 10%, dan 13% menjadi 0,5%, 1%, dan 1,5%. Saya melihat hasil yang disampaikan kawan-kawan media sempat shock ya, karena perbandingan dari semula 13, 10 sama 7 itu kok turunnya sangat drastis. Ya, di sini kami yang saya sampaikan statement saya, ketika nanti di sini kok ada perubahan nominal ataupun perubahan angka persentase perkalian upah sektor, ya jangan salahkan kami kalau kondusivitas di Kabupaten Jepara tidak stabil. Dan kalau statementnya pengusaha itu kan ngomongnya rugi dan rugi ya, saya buktikan besok saya akan buat rugi. Itu statement saya, perlu diingatkan kawan media. Itu akan saya laksanakan mulai minggu depan. Kalau ngomong perusahaan mengalami kerugian terkait masalah upah minimum sektor, itu saya akan lakukan. Karena sudah membuktikan kepada masyarakat atau pekerja yang ada di Kabupaten Jepara menurunkan tanpa kesepakatan semua Dewan Pengupahan yang ada di Kabupaten Jepara. Seperti itu. Ini kan nanti rekomendasi akan dikirim ke provinsi, dan nanti untuk perangkat daerah yang ada di Semarang, kabar ini akan saya sampaikan biar nanti untuk follow up di Provinsi Jawa Tengah, biar kawan-kawan di daerah Semarang atau Provinsi Jawa Tengah. Intinya menolak ini ya. Ya tetap menolak. Menurut Yopi, adanya perubahan nominal atau persentase UMSK ini bisa mempengaruhi kondusivitas di Jepara. Hasil dari rapat tersebut sendiri bukan sebuah keputusan, namun rekomendasi yang akan disampaikan kepada PC Bupati Jepara nantinya akan menjadi rekomendasi yang diajukan kepada PC Gubernur Jawa Tengah melalui Disnaker Provinsi. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut tuntutan para buruh di Jepara, kami telah terhubung dengan reporter kami Muhammad Aminuddin.
Aminuddin, bagaimana keinginan dari pihak buruh di Jepara terkait penolakan rekomendasi UMSK Dewan Pengupahan? Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di depan kantor Bupati Jepara, di mana pada kali ini kantor Bupati Jepara lagi-lagi digeruduk oleh massa, yang mana massa ini merupakan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Jepara atau MPJ, yang mana mereka ingin menyampaikan petisi terhadap rencana pemberlakuan upah minimum sektoral atau UMSK Kabupaten Jepara tahun 2025 yang diusulkan oleh para serikat buruh Kabupaten Jepara. MPJ menuntut Pemkab Jepara maupun Pemprov Jawa Tengah untuk menunda, merevisi atau bahkan membatalkan keputusan SK Gubernur terkait pemberlakuan UMSK. Penyampaian petisi ini berlangsung di depan kantor Bupati Jepara pada Kamis 23 Januari 2025. Petisi ini disampaikan lantaran masyarakat Jepara juga butuh iklim investasi yang kondusif, karena Jepara bukan hanya milik kaum buruh atau serikat pekerja saja, melainkan tetapi banyak masyarakat dari elemen lain yang juga butuh investasi untuk bertahan hidup dan bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Jadi pemerintah perlu tegas, karena jika para investor atau pengusaha cabut dari Jepara, maka banyak elemen yang akan dirugikan, di antara pemilik usaha kos yang berada di area pabrik tersebut ataupun pedagang-pedagang kecil atau UMKM yang bergantung pada adanya pabrik tersebut. Pada kesempatan ini ada 11 poin yang disampaikan oleh MPJ kepada Sekda Jepara Edi Sujatmiko selaku Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara untuk menjadi bahan pertimbangan peninjauan ulang bahkan pembatalan UMSK di Kabupaten Jepara. Sekian, kembali ke studio. Baik, Amin, terima kasih laporannya dan selamat kembali bertugas.